mau sharing, yang beneran sharing itu harusnya sama orang-orang yang tepat. Hello Thinkers, welcome to White Space, dan kali ini ditemenin sama aku Cindy, dan seperti biasa di White Space itu kita nggak sendiri, aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin sama Hazel dari Sama Gloria 2. Halo Hazel, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, jadi kali ini kita bakal ngomongin soal sesuatu yang relate banget nih ya harusnya, karena sekarang kita lagi ada di era media sosial, di mana kita tuh gampang banget buat mengonsumsi konten gitu kan. Betul. Dan itu somehow di level tertentu itu akan ngaruh nih ke kitanya gitu. Dan sebaliknya juga kita itu juga bisa memproduksi konten atau posting konten gitu kan. Dan ya sama kayak tadi itu bakal ngaruh juga nih levelnya di kita gitu kan. Oke, jadi kita bakal ngomongin soal ini nih Thinkers, tentang insecurity dan oversharing. Oke. Nah, topiknya menarik kan? Menarik. Oke, kita bakal ngobrolin yang basic-basic dulu aja nih. Kalau misal dari Hazel, itu menurut kamu insecurity itu apa sih? Dan kamu pernah nggak ngalamin rasa insecure itu? Insecure menurut aku sih itu kayak rasa minder ya, untuk diri gitu, kayak minder sama orang-orang lain dan aku pernah, insecure atau enggak sih pasti pernah, entah dalam, fisik, kalau nggak prestasi tuh emang udah sering banget sih, udah kayak jadi makananku setiap hari gitu. Oke, ya setuju sih ya. Jadi memang kurang lebih definisinya itu kayak gitu. Kalau definisi bakunya itu kayak, ya itu adalah rasa ketidakpercayaan diri Iya. atau rasa yang nggak yakin nih sama satu atau beberapa aspek di kehidupan Iya. kita gitu. Jadi ya kurang lebih harusnya sih, apalagi di era medsos ya, pasti lebih banyak nih kemungkinan yang bisa nge-trigger munculnya rasa insecure itu gitu. Terus tadi kan dampak insecure ya, maksudnya insecure kan bikin nggak percaya diri ya. Iya. Tapi menurut kamu ada nggak sih hal yang lebih negatif gitu, maksudnya dampak yang jauh lebih negatif daripada rasa nggak percaya diri gitu? Negatifnya bisa jadi anak yang tertutup sih. Jadi karena rasa insecure itu bisa jadi nggak mau bersosialisasi sama dunia lain. Oke. Contohnya kayak misalnya dari awal tuh udah rasa insecure, dua nggak pede sama badanku, dua nggak pede sama misalnya kemampuanku di sekolah gitu. Jadinya kayak agak minder buat berinteraksi sama orang lain. Jadi gara-gara ada rasa insecure itu, kita menutup diri dari dunia sosial di sekolah, ataupun di luar sekolah tuh kita nutup, karena kayak merasa kayak orang lain tuh lebih hebat dari aku, udah diem aja, nutup diri Jadi kayak gitu. mental block gitu ya Nah, modelnya, betul, kayak jadi gitu. kayak nggak mau berinteraksi gara-gara ada rasa itu, rasa insecure itu. Oke, ya kurang lebih setuju juga sih ya. Terus ini aku mau nambahin mungkin ya, kalau misal di sisi psikologis itu tadi ya itu juga sisi psikologis sih. Iya. Cuman nambahinnya itu bahkan ada yang sampai ini loh, kayak apa, pikiran untuk bunuh diri Iya, bahkan. bunuh diri. Iya, jadi kayak itu teman-teman nanti bakal aku share juga sih datanya. Jadi kayak mereka tuh pikirannya udah sampai ya bukan cuman tertutup, tapi ya karena mungkin terkungkung sama pikiran tersebut gitu ya. Jadi akhirnya kayak pikiran-pikiran untuk merasa rendah diri, terus habis gitu merasa ya itu tadi nggak pedenya tuh sampai level akut gitu, sampai akhirnya dia ngerasa kayak nggak worth gitu ya mungkin. Iya, sampai mungkin awalnya tuh kayak menyakiti diri sendiri, kayak pakai silet gitu-gitu kan Oke. sering juga kan ya ada yang sharing tentang gitu, kayak karena mereka nggak percaya diri, mereka sampai nyakiti diri sendiri, kayak kecewa sama diri sendiri lebih tepatnya. Jadi kayak karena ada rasa kecewa itu sampai menyakiti diri sendiri yang emang berujungnya sampai kayak tadi, bunuh diri mungkin gara-gara insecure gitu. Iya, benar. Itu menarik sih. Terus, kalau misal tadi kan bahas negatifnya, kira-kira nih menurut kamu, ada nggak sih sisi positif dari perasaan insecure itu? Banyak sih, aku bisa ngambil banyak Dari pengalaman kamu dari coba ya? pengalaman aku Boleh. ya. Karena aku ada rasa insecure ini, aku jadiin rasa insecure itu sebagai motivasi sih. Jadi omongan orang itu aku jadiin dorongan. Kayak misalnya, "Kamu tuh gak terlalu cantik kok, gini-gini." Ya aku jadi motivasi dong. Mungkin misalnya muka aku emang biasa aja, tapi aku bisa upgrade diriku dalam style, mungkin dalam penampilan, terus dalam hal lain juga, misalnya selain dari fisik tuh juga bisa kayak prestasi. Mungkin orang lain ngatain aku kayak, "Kamu tuh gak sehebat itu, kamu tuh gak sepintar itu kok, kamu gak usah gini." Ya aku jadi motivasi, aku bisa kok kayak gitu. Terus kayak, ya udah aku jadiin itu motivasi aja, sebagai dorongan kalau aku tuh emang bisa kok kayak perkataan kamu gitu. Oke, jadi ketika rasa insecure-nya tuh muncul, nggak harus selalu ya maksudnya terpuruk gitu ya, ada juga nih sisi positifnya, mungkin Iya, malah jadi bahan buat motivasi iya gitu ya, motivasi sih. bahan buat lebih maju Iya lagi lebih maju, justru, betul. kayak gitu. Nah ya,
Itu memang menarik lagi ya, karena kayak dari hal yang sifatnya tuh, ya kita mikirnya insecure tuh pasti negatif, Iya, ternyata ya bisa aja gitu, selama kita memang mau ngelola perasaan yang nggak enak itu gitu, tergantung selama nggak orangnya juga sih. berlarut-larut gitu ya, Betul. betul, tergantung orangnya gitu. Kalau misal ngomongin fisik nih, kan kayak apalagi platform misalnya Instagram ya yang kamu aktif di sana, itu kan sering disebut kayak itu platform visual gitu-gitu. Orang-orangnya tuh posting selfie atau misal orang-orangnya tuh posting ya foto lah ya, foto dirinya gitu. Itu menurut kamu kalau misal orang posting foto-foto kayak gitu ada anggapan nih. Katanya ya itu adalah cara mereka untuk nge-projecting insecurity. Kalau terlalu sering posting foto tuh kayaknya apa sih yang kamu cari dari posting-posting foto gitu kan itu kayak nggak ada nilainya gitu yang kayak kamu cuma posting foto doang. Nah, kalau menurut kamu gimana nih sama orang-orang yang Eee, posting foto kayak gitu-gitu, posting-posting foto gitu? posting foto sih sebenarnya normal-normal aja Hmm, ya, soalnya kan emang tujuan dari sosial media sendiri tuh buat mengabadikan momen gitu hmm, kan, kayak misalnya lagi liburan ya upload dong foto-foto lagi oke, liburan di sosial media mhm, pastinya buat sebagai dokumentasi dari perjalanannya kita gitu kan. oke. Tapi emang ada beberapa orang tuh yang upload foto itu emang ada tujuannya sendiri, Oh, contohnya nih ya, ada orang yang upload foto kayak foto selfie-nya itu mhm, ya emang tujuannya biar dapat pujian dari orang lain. oke, Kayak misalnya dia posting foto, tujuannya ya biar dapat pujian kayak, "Kamu cantik loh, ih kamu lucu banget, mhm, ih kamu imut, kamu cantik." Itu kan emang ada beberapa orang yang tujuan posting fotonya itu ya emang buat dapat mmm, pujian dari orang lain, untuk dapat kayak ungkapan dari orang lain mhm, gitu kan. Nah sebenarnya itu nggak terlalu bagus sih menurut aku ya, mhm, menurut aku pribadi dari perspektif aku, emang itu nggak baik. Karena apa, kalau kita nge-post fotonya kita mhm, dengan tujuan, mhm, ada tujuannya ya yang minta itu dipuji itu? kita dipuji itu, Mhm, saat kita nggak dapetin, pujiannya? pujiannya itu kita bakal kayak drop sendiri gitu. Kayak, Mmm, aku posting foto, ah nanti pasti mereka pada bilang aku cantik iya, gitu-gitu, styleku bagus. Terus kalau misalnya mereka nggak ngomongin seperti yang kita mau juga gitu, mhm. kayak ngomongin yang kamu cantik gitu-gitu, itu ya kita kita kan pasti drop, "Duh kok nggak ada yang bilang aku cantik ya? Apa emang ini styleku jelek atau aku emang" Jadi kepikiran? iya jadi kepikiran. Jadi kayak Overthinking? iya jadi makin overthinking dong, karena kayak nggak dapet apa yang kita mau juga, jadinya drop juga gitu sih. Iya iya iya, tapi kalau misal aku agak ini sih, agak beda dikit, tapi kurang lebih setuju gitu ya. Jadi misalnya kayak, kita tuh setahu aku dan aku dapat dari psikolog juga, itu kan kita tuh memang ada kebutuhan untuk divalidasi gitu, Iya. kebutuhan divalidasi gitu. Bahkan ketika kayak kita pengen posting untuk dapat validasi kalau kita cantik itu sebenarnya menurut aku nggak apa-apa aja gitu. Oke. Gitu, cuman ya itu tadi, apakah sadar akan konsekuensinya. Apakah kalau misal kamu sanggup menerima komentar yang kamu bilang Iya. tadi, kayak, kalau misal, oh kalau misal dapat pujiannya itu beneran dapat pujian cantik kan berarti valid ya, maksudnya Mhm. ya udah kita dapat gitu, enak gitu, perasaan divalidasi itu ada. Tapi ketika kayak malah dapat komentar yang jelek ya kayak tadi kan, malah jadi nambah masalah Nambah baru, nambah pikiran. menantang pikiran Mhm. juga gitu kan. Nah itu sih yang jadi masalah. Jadi kayak kalau misal nyari validasinya tuh menurut aku sih nggak apa-apa banget, Oke. cuman ya itu tadi harus paham juga sama konsekuensinya gitu kali ya, gitu. Harus siap. Iya, harus siap gitu. Nah, terus aku juga ini sih, apa, kayak kemarin tuh sempet nonton, klip gitu dari Ed Sheeran wawancaranya dia, terus dia bilang kayak gini intinya waktu ditanya, "Kamu kenapa sih nggak pernah posting foto selfie gitu kan, foto-fotonya dia," gitu. Terus si Ed Sheeran-nya tuh bilang kalau, ya menurut dia platform Instagram itu buat platform promo gitu ya. Jadi kayak, ya itu kenapa dia posting-nya tuh adalah posting karya lebihan Oke. ketimbang kayak misal muka apa segala macam. Cuman ya balik lagi ya yang kayak Hazel bilang tadi nih teman-teman, itu kan tergantung sama Iya, kebutuhannya. tergantung Platform kalau misal kamu pengen berbagi kebahagiaan, kayak misal posting foto liburan, ya itu juga nggak masalah sebenarnya gitu kan. Cuman ya tadi tuh menarik aja sih bahasannya ya. Terus, nah ini tuh lanjut ke ini nih Hazel, kayak tadi aku ngomongin soal posting-posting gitu kan. Mhm. Kalau misal oversharing nih, kita masuk ke Oke, oversharing-nya. oversharing. Kalau misal oversharing, menurut kamu tuh oversharing tuh yang kayak gimana sih? Menurutku ya, oversharing itu lebih ke, sharing tentang masalah pribadi, yang Mhm. seharusnya sosial media tuh nggak perlu dan nggak boleh tahu. Oke oke, aku setuju lagi. Baik, setujunya nih. Iya, jadi kayak ya kurang lebih gitulah ya definisinya. Jadi kayak oversharing itu di mana kita tuh, share sesuatu yang sifatnya personal, harusnya ya udah buat kita-kita aja gitu atau buat orang-orang deket aja gitu. Terus menurut kamu ada nggak sih kayak hubungan nih, kayak di sosmed nih ya, kan lagi, kita sekarang di eranya sosmed nih Iya. kan, itu ada nggak sih hubungan antara oversharing sama insecurity tadi gitu? Saling berkaitan sih dua itu. Gimana Jadi tuh? kayak misalnya,
kita muncul rasa insecure itu mungkin karena orang yang oversharing mungkin. Oh, Jadi nontonin konten ya? iya, jadi misalnya orang oversharing tentang masalah mereka, mungkin bukan tentang masalah doang, mungkin karena kayak prestasi gitu, lebih kayak ke pamer gitu. Kayak pamer tentang, prestasi atau hal-hal yang mereka udah bisa raih, itu bisa membuat kita insecure dong. Jadi kayak Oke. minder gitu kan, Oke oke. "Duh kok si ini kok udah bisa gini ya, kok aku nggak bisa." Nah, kita yang ngerasa insecure itu, kita bisa kayak, oversharing lagi. Aku lagi gini-gini, jadi kayak makin cerita masalah pribadi itu ke platform sosial media Oh, gitu. gitu Jadi ya? kayak saling mempengaruhi sih dua itu. Iya iya. Jadi, apa tadi kalau misal yang, kita sering konsumsi konten, itu bisa nge-trigger Iya. insecure-nya. Kalau misal sebaliknya juga gitu ya, kita posting posting konten itu mungkin bisa jadi salah satu projecting Iya, insecurity gitu karena ya, insecure itu. karena insecure-nya itu sendiri gitu. Oke, menarik. Kita ngomongin soal look lagi deh ya, Ya, oke. ngomongin soal look lagi gitu ya. Heeh. Ya itu tadi sih bahasanya tuh masih kayak seputar, selfie tapi dia sifatnya yang oversharing. Kalau misal tadi kan kamu ya pendapatnya kayak gitu kan, tapi kalau misal di kehidupan nyatanya nih gitu, kayak menurut kamu seberapa penting sih tentang look good gitu? Dan apa kamu pernah ada masalah insecurity soal kayak penampilan gitu? Kalau boleh share? Insecurity tentang penampilan tuh udah sering sih jujur. Oke. Karena kan aku kayak lihat, orang-orang di sosial media tuh kan cantik-cantik ya. Mmm, Jadi kayak agak rasa insecure kok orang-orang bisa secantik itu. Terus emang kadang ada beberapa omongan dari orang-orang terdekat tuh yang agak nyakitin hati, mmm, entah, fisik sih lebih tepatnya, lebih oke. kayak ngomongin fisik. Jadi agak sakit hati juga sama perkataan itu. Jadi kayak kalau insecurity tentang fisik tuh emang udah sering sih dari dulu sampai sekarang tuh kadang masih belum bisa ngatasin diri dari rasa insecure itu. Kayak agak susah buat ngelepas dari insecure itu. Soalnya kan kayak perkataan mereka kan kayak di-update terus ya tiap hari. Dia Ada upgrade. aja terus perkataannya mereka. Jadi kayak masih tetap insecure itu sih. Terus kalau misalnya yang upload foto, ya orang-orang upload foto yang cantik-cantik juga kadang buat aku insecure sih. Kayak nutup diri, jadi kadang kayak sampai gak berani buat ngepost foto foto sendiri di sosial Sampai gitu media ya? gitu, iya. Oke oke. Nah, berarti kalau misal kamu sendiri kan juga udah punya pengalamannya nih. Mmm. Kalau kayak cara ngatasinnya gimana? Cara Supaya ngatasin kayak cara ngatasin supaya kamu nggak terlalu insecure sama penampilan kamu yang kayak karena ngelihat konten atau misal karena omongan orang gitu ya. mmm, Terus supaya kamu ngejaga nih biar nggak kan kamu lagi insecure tapi iya. biar nggak oversharing gitu misalnya. Kalau Kayak cara gimana? ngatasin insecure itu sebenarnya lebih ke banyak bersyukur aja sih. Jadi Oke. kayak bersyukur Itu aja bagus bagus. kayak Terus? percaya kalau misalnya ini udah terbaik kok, aku bisa berubah mungkin bisa dengan olahraga gitu Mhm. kan, itu bisa juga tapi maksudnya kayak lebih, upgrade diri lagi, Mmm, upgrade diri ditambah sama insecure gitu. sip sip. Jadi sambil memperbaiki diri sambil banyak-banyak bersyukur juga sih. Jadi kayak bersyukur kalau semua ini yang terbaik, tapi tetap upgrade dirinya kita dari olahraga-olahraga mungkin kalau tentang fisik kan ya. Mhm. Terus kayak belajar untuk memperbaiki diri, Mmm. gitu-gitu. Oke, kalau yang oversharing gimana? Supaya menahan diri ini, gitu ya, supaya kayak Aduh, mungkin kalau kamu ada pengalaman soal penampilan fisik, kalau orang lain ada yang soal apa kek gitu ya. Nah, supaya kita tuh nggak nge-projecting dengan oversharing itu tadi gitu. oversharing cara ngatasinnya tuh sebenarnya kalau aku ya, Mhm. pribadi aku lebih ke mikir 2 kali sih Oke sebelum upload entah story, entah feed, entah apapun itu, oke. lebih ke mikir 2 kali. Jadi kayak misalnya kita mikir lagi, kalau aku upload konten ini, reaksinya orang apa ya, gitu. Oke. Kayak misalnya orang akan bilang aku pamer kah? Orang akan Mhm. bilang aku kayak malah atau mungkin malah nge-support, Mmm, kayak nganggep, pernyataan atau konten yang aku kasih itu motivasi buat mereka. Jadi kayak lebih ke mikir 2 kali. Terus apalagi ya, kalau misalnya oversharing itu ya lebih ke mikir 2 kali sih, sama tahu batas privasi. oh ya, Iya, itu juga penting ya. heeh. Jadi Jadi biar nggak asal share iya, gitu. nggak share. Jadi kan emang beberapa orang mungkin privasinya beda-beda. Mhm. Mungkin bagi si A, percintaannya tuh nggak privacy, Iya. semua orang tuh boleh tahu Boleh mahal nih, jangan heeh ngomongin mantan tuh heeh, boleh. boleh ngata-ngatain ya nggak apa-apa. Iya. Tapi mungkin bagi si B ya, mantan, terus Mmm, percintaan yang lain tuh privacy, oke orang oke. lain nggak perlu tahu. Jadi kayak emang, harusnya lebih tahu batas, Mhm. privasi masing-masing. Sama kalau bisa sih ada orang yang lebih dipercaya sih.
misalnya Diajak keluarga. ini ya, kalau misal mau sharing, yang beneran sharing itu harusnya sama orang-orang yang tepat. Tepat ya, betul. Kayak misalnya keluarga atau teman atau mungkin pacar mungkin kan. Atau Lebih kalau mau post ini nggak sih di close friend iya, gitu-gitu. close friend kan orang-orang yang emang kita percaya buat Betul. bisa menjaga rahasia dan bisa ngasih masukan baik gitu. Iya, bener. Iya, jadi tinggal ya kalau misal menurut aku juga kayak gitu sih. Ketika kayak kita punya insecurity gitu, itu kan biasanya ya wajar kalau misal reaksi emosional ya yang Iya, pertama kali muncul gitu. Jadi kayak pasti tiba-tiba mungkin down atau apa gitu-gitu. Cuman ya berusaha untuk nggak reaktif dulu. Jadi nggak reaktif dulu, pahamin dulu emosinya gimana gitu. Terus mikir lagi nih kayak Hazel tadi kan kayak kira-kira apa sih yang bisa diperbaikin? Ya justru malah jadi motivasi gitu untuk kayak oke, kalau misal aku insecure karena pencapaian orang lain, ya mungkin aku emang harus memperbaiki diri untuk memperbanyak pencapaianku upgrade sendiri diri gitu, sendiri. upgrade diri gitu kan. Kalau misal soal fisik juga kayak gitu, dicek lagi apakah ya ini fisik yang bisa diubah atau enggak nih. Misalnya kan ada tuh yang kayak misal bentuk tubuh yang nggak memang nggak bisa diubah gitu Iya, kan. Jadi ya udah gitu aja. Tapi kalau misal bisa diubah, ya udah mungkin mau upgrade diri lagi kayak iya. gitu. Terus juga sama oversharing itu juga aku setuju banget sih. Kayak kita tuh apa ya itu tadi nggak boleh reaktif ya Zul ya, jadi kayak ya nggak bisa yang tiba-tiba, apa, pokoknya dikit-dikit post, ada masalah dikit post, padahal sedihnya sebenarnya sementara doang, tapi Iya, kayak langsung aja di-post gitu pokoknya, semuanya dikit-dikit post. Jadi memang harus tahu batas batasannya privasi. juga, betul, batasan privasinya juga. Terus yang menarik itu adalah itu tadi, kayak yang kamu bilang soal, apa, ngobrol sama orang yang tepat. Nah gitu, karena itu tadi kan, kayak di awal tadi kita sempat bahas nggak sih soal kayak kebutuhan validasi? Iya, Kayak pasti. kebutuhan validasi gitu kan. Jadi kayak sebenarnya manusia itu ya wajar aja, mereka tuh normal aja untuk punya kebutuhan validasi Iya. gitu kan. Cuman, ketika kayak kamu ingin dapat validasi itu, ya mungkin dengan post atau semacamnya, ya kamu mesti tahu dulu nih apakah reaksinya itu kira-kira bakal sesuai ekspektasi atau enggak. Iya. Nah, kalau sesuai ekspektasi sih enak ya, dapat support, dapat saran yang bagus, dapat apa gitu ketika kamu emang benar-benar sharing yang sifatnya personal atau sifatnya tuh emang penting banget buat kamu. Tapi ketika kayak kamu dapatnya justru malah hujatan, Hujatan, iya. dapatnya malah yang kritik doang gitu kan, nggak ada solusi yang gimana-gimana gitu. Yang padahal kamu butuhnya solusi gitu. Betul. Nah, itu malah ribet ya, Iya, kata kamu overthinking gitu kan, makin overthinking, overthinking. makin nutup diri, Iya, makin makin out diri, terus. benar benar. Kalau insecure ya, insecure dulu. Kalau aku ngatasin insecure tuh sebenarnya kayak lebih pertama ya tadi yang aku udah ngomong Mulai. tuh lebih bersyukur. Mhm. Terus yang kedua tuh jadiin perkataan itu ya sebagai motivasi. Jadi kayak maksudnya kritikan kata negatif-negatif itu ya kadang masuk di hati lah ya. Terus kayak mungkin dari beberapa orang tuh bilangnya kalau cara ngatasin insecure ya gak usah didengerin. Tapi kan itu agak susah ya. Nggak selesai, Kan ya, kuping nih iya, masalahnya maksudnya kan. nggak bisa ditutup nih kupingnya pakai tangan, nggak Iya, bisa. bisa baca komen Mhm, gitu-gitu. jadi Iya. kayak misalnya emang kita tuh nggak bisa nutup dari dunia luar. Mhm. Kita bakal terima masukan, bakal terima kritikan dari orang lain terus-terusan. Jadi kalau aku cara ngatasin insecure itu sendiri, ya aku stop bandingkan diri sama orang lain. Mungkin banyak orang yang lebih dari aku, Oke. banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih cantik gitu kan. Tapi aku, akhir-akhir ini lebih kayak, udahlah stop bandingkan diri sama orang lain. Jadi kayak aku nggak harus sama kayak orang lain, aku nggak harus se-perfect kayak orang lain. Terus yang kedua itu aku lebih ke harus berubah, tapi lebih fokus ke kemajuan daripada kesempurnaan. Sip, mantap dah Jadi tuh. Harusnya kita dipotong tuh FYP. Terus tuh. jadi Iya. kita berubah, Jadi fokusnya fokus itu sama yang kita kontrol aja ya, iya, bisa kita kontrol kayak gitu. Ada tambahan lagi? udah itu aja sih. Udah, itu aja ya. Oke, ya itu obrolan yang sangat menarik. Harusnya sih aku ngasih kesimpulan ya di akhir, cuman tadi Hazel udah bagus banget. Jadi nggak usah ngasih kesimpulan lagi gitu. So, thank you banget Hazel udah mampir di White Space dan teman-teman Thinkers jangan lupa untuk terus tonton White Space setiap hari Sabtu jam 11. Kalau gitu aku Cindy pamit, Hazel juga pamit. Oke, Dadah. dadah.